Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah pemrograman komputer pekan keempat. Nah, kali ini kita tidak akan menambah materi, kita hanya akan latihan. Kita kemarin telah mempelajari tentang struktur pemrograman dari atas ke bawah dan seterusnya. Terus kita telah mempelajari tentang function. Terus kita telah mempelajari graphical user interface. Nah, sekarang kita akan melatih apa-apa yang sudah kita pelajari. Nah, khususnya ini adalah pembahasan PR pekan kemarin. PR pekan kemarin ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita mulai saja. Program pertama, program menampilkan nama. Nah, ini kita akan membuat window ini. Kita akan membuat window dengan nama PR0301, PR pekan ketiga yang nomor 1. Nah, kita membuat layoutnya seperti ini. Kita punya punya 3 baris. Baris pertama punya 3 kolom. Semuanya punya 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama ini nama, kolom kedua titik 2, kolom ketiga entry. Nah, terus baris kedua hanya ada 1 kolom. Berarti apa? Lebar kolomnya ada 3. Column span itu apa? Ada 3. Nah, berarti ini lebarnya ini 3 kolom ya, 3 kolom. Satu label ini lebarnya 3 kolom. Terus baris terakhir ada button. Button juga sama, lebarnya 3 kolom. Lebarnya 3 kolom. Nah, cara kerjanya ketika kita akan menginput nama kita ketik di sini, terus kita pencet OK, nanti akan muncul nama kita, akan muncul semua huruf yang di sini. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ini adalah penting karena kita akan interaksi dengan input dan menampilkannya di output. Nah, program-program pada umumnya seperti itu ya, menerima input dari user, terus menampilkannya di sebuah media. Nah, medianya di sini media di sini window. Nah, window dari printer itu ya. Nah, ini program pertama. Jadi ini program yang fundamental. Jadi adik-adik harus paham. Nah, kita mulai saja. Seperti yang saya janjikan, kali ini kita akan membahas PR yang tadi, PR yang pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas PR yang pertama. Kita menginput nama kita di entry box, lalu nanti akan muncul nama kita di label. Itu ya. Nah, kita mulai seperti biasa dengan buat folder. Kita buat folder pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Terus kita buat file. Ini saya namakan PR401. Ya. Ini saya kasih underscore biar nanti ngeramnya mudah. Ini PR pertemuan ketiga ya, pekan ketiga 301. Terus seperti biasa kita import Tinker STK. Nah, terus setelah kita import, kita membuat window-nya. Nama variabelnya apa saja, terserah, nggak apa saja, nggak masalah. Window TK T besar. Nah, kalau nggak hafal, boleh lihat slide-nya atau kode yang lainnya. Saya juga nggak hafal. Ya. Nanti saya mungkin lihat juga di contoh yang kemarin. Kenapa? Karena saya juga sebenarnya nggak hafal. Nah, ini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil membuat window. Terus sekarang kita membuat title. Nah, kalau nggak hafal, saya nggak hafal ya. Kita contek PR yang kemarin, latihan kemarin, pakai win title. Kita copy saja ya. Nah, dalam proses proses pembuatan program, kita tuh nggak harus menghafalkan fungsi-fungsinya. Kita bisa lihat di internet, bisa lihat di kode kita yang sebelumnya dan seterusnya. Jadi kita nggak usah menghafalkan. Kalau kita menghafalkan semua fungsi-fungsi pemrograman, semua library pemrograman, nah kita nggak sempat belajar ya, nggak sempat belajar yang lain. Misalnya belajar analisis struktur, belajar mekanika tanah dan lain-lainnya. Jadi ini saya tekankan lagi, kita nggak harus menghafal. Nah, nanti kita pemrograman itu hampir sebagian besar waktu kita itu untuk search di internet atau lihat kode kita di masa lalu. Hampir bisa dikatakan mungkin lebih dari 60% kita programming, kita searching di internet atau googling di internet. Jadi ini tadi saya buka contekan itu nggak masalah. Di di dunia programming contekan itu nggak masalah. Titelnya misalnya PR0301. Terus size min size. Nah, terus min size-nya misalnya 700 dan 500. Kita save. Kita cek.
Udah ya. Ini agak gepeng, saya buat yang lebarnya 500 saja, tingginya 700. Nah, ini. Nanti di sini akan kita isi label, terus ini isian nama kalian, terus di bawah sini nanti apa namanya, di bawah sini nama kalian, terus di bawah button. Itu ya kemarin. Nah, terus pertama kita buat label. Apa namanya, buat label pakai label. Ini variabelnya apa saja terserah, nggak masalah. tk.label. Nah, kita kasih pairnya apa? Pairnya win. Terus teksnya input nama saja, kita kasih nama. Nah, kita save, kita cek lagi. Oh, belum saya pasang ya. Cara masangnya pakai grid. Label grid. Misalnya row-nya 0, kolomnya 0. Ini sudah ya. Ini terlalu kecil. Misalnya ini terlalu kecil, bisa kita apa namanya? Kita besarkan. Bisa kita besarkan. Misalnya font ya, kemarin pakai font. Pakai ya font. Pakai font. Misalnya Arial. Terus 20. Baca. Nah, udah ya. Baca. Terus misalnya kita ini terlalu mepet, jelek ya, terlalu mepet, kita kasih apa namanya, padding. Padding apa? Pad X. Misalnya kita trial pad Y 10. Nah, ini ya sudah. Terus sekarang kita mau membuat entry di sini. Atau mungkin labelnya kita ganti nama apa namanya? Nama saja ya ini. Soalnya nanti ada 2 label. Input saja. Input label. Ini input label. Nah, soalnya nanti ada 2 label. Terus sekarang entry-nya ada 1, jadi saya pakai entry aja. Variabelnya namanya apa saja terserah. tk entry. Nah, kita kosongi, terus entry dot grid. Row-nya sama dengan 0, kolomnya sama dengan 1. Kita cek. Ya, tapi masih kecil. Nanti bisa kita lebarkan. Bisa kita lebarkan. Terus entry-nya, pairnya belum kita isi, win. Terus width, pakai apa namanya, sticky saja, pakai sticky NEWS. String ya, ini ada merahnya berarti salah. Kita pakai string itu pakai tanda petik. Nah, ini masih belum melebar ya, ini masih belum melebar ke sana. Ini sudah bisa. Terus ini nanti saja, yang melebarkannya nanti aja. Sekarang kita buat label lagi. Output label sama dengan tk label, pairnya win. Terus teksnya nanti teks variabel ya, ini saya kosongi dulu. Ini teks variabel, nanti saya kosongi dulu. Terus fontnya sama. Untuk saat ini area 20 dulu. Nah, terus output label grid, kolomnya row dulu biar seragam. No, 1 ya, row-nya 1, kolomnya 0. Ini karena span, ini nanti dua kolom. Saya tulis kolom span, terus apa namanya, kolom span 2. Nah, cek. Ini belum kelihatan. Saya testing di sini dulu. Teks ini hanya untuk testing, nanti saya hapus. Output label. Kita save, jangan lupa di save ya. Nah, ini sudah dua kolom. Nah, terus sekarang kita buat apa namanya, button. Kita buat button ya. Buttonnya hanya 1. Saya kasih nama button, tk button, pairnya win. Teksnya misalnya oke. Ya. Terus kita jangan lupa pakai grid.
row 1, 2 ya, 2, column 0. Dan column span 2 ya. Column span 2. Run. Nah, tapi ini masih kecil, kita NSEW biar besar. Sticky string pakai tanda petik, jangan lupa NESW. Ada ya. Nah. N to north, E to east, S to south, W to west. Itu ya. Terus ini saya kecil biar ini sudah. Sekarang kita buat layoutnya. Kita ingin buttonnya pakai solid saja ya, layoutnya solid. Ini nanti layoutnya solid. Jadi saya pakai relief solid. Terus BD-nya bordernya 1. Nah, ini udah oke. Nah, terus kita kita ingin agar kita ingin agar ininya penuh sampai sini, ininya penuh sampai sini. Ini penuh sampai sini, ini penuh sampai sini. Ya. Win grid ya, ini grid. Grid column configure. Kita cek. Ya, grid column configure betul. Nah, indeksnya kita ingin yang melebar column 1. Ini 1. Weight-nya 1. Weight 1. Nah. Balik ya. Balik. Nah, ini sudah melebar. Kalau ini misalnya jelek ini jelek. Karena ini proporsinya nggak bagus, ini bisa di proporsi misalnya 1:2 misalnya. Ini ya. Kita ingin column 0 1, column 2 2 proporsinya. Nah, ini sesuai yang kemarin. Nah, yang ini 0, yang ini 2. Berarti ini column 0 dia proporsinya 1, column 1 proporsinya 2, 1:2. Kita save, kita run. Nah. Ini di tengah ya. Kita butuh dia di pinggir. Agar dia di pinggir ke sini. Kemarin pakai anchor ya. Input. Anchor. Sana left. Oh, ternyata NW. Oh, ini salah ya. Nah, kalau salah ini nanti otomatis ada nih. Left nggak ada, harus BE, N, NE dan seterusnya. Berarti ini pakai arah mata angin ya. Berarti saya tulis E nya. West ya. West barat harusnya. Ini bukan anchor. Kalau lupa diconteknya. Ini sudah betul. Anchor. Tapi ini masih di tengah. Kita cek biasanya pakai border. Kita ingin ngecek salahnya di mana pakai border. Relief solid. Oh, ini ternyata ini ya. Ininya harus di sini. Nah, ini harus ke sini ini. Nah, ini ya. Agar kita tahu kesalahannya, kita gambar lokasi labelnya itu di mana. Ini ya, jadi kelihatan dengan pakai border 1 dan solid, reliefnya pakai solid. Jadi kita tahu ternyata labelnya itu nggak penuh. Saya kurang tadi. Berarti kita harus pakai ini agar penuh pakai apa? Pakai sticky. NEWS. Nah, udah ya, ini sudah benar. Terus kalau sudah benar ini kita delete. Bordernya kita delete. Nah, udah ya. Tapi ini masih mepet ini. Ini masih mepet nih dengan ujung. Jelek ya, masih mepet dengan ujung. Berarti dan tadi terlalu besar ya ini. Ini terlalu besar ya. Berarti pakai gridnya kita pakai Ini gridnya kita pakai 4Y dulu. 4Y sama dengan misalnya 5
Kita cek di entry-nya ya, di entry grid-nya kita pakai pad Y5. Nah, ini sudah kelihatan tapi masih kecil. Sudah kelihatan tapi masih kecil. Saya kasih 10. Nah, ini kelihatan ya. Pad X-nya juga kita kasih 10. Kita copy saja. Pad X-nya kita kasih 10. Nah, udah ya nih. Terus ini masih di sini. Kita ingin dia di apa namanya, di pinggir kanan. Dia ingin di pinggir kanan. Kalau lupa gimana cara agar entry-nya ke pinggir kanan, dicontek ya. Kalau masalah pakai entry. Di sini nggak ada entry. Kalau salah pakai justify. Kita cek, kita trial. Oh, salah. Oh, ini bukan di sini ya. Bukan di sini. Nah, betul ya. Sudah betul. Saya tadi salah di grid-nya ya, harusnya di entry-nya. Ini sudah betul. Tapi masih terlalu kecil. Font-nya kita samakan. Kita copy saja. Ini. Copy, Ctrl C, font. Jangan lupa pakai koma. Ini ya. Nah, sudah betul ya. Nah, sekarang ini agar penuh ke bawah. Ini agar penuh ke bawah. Sekarang output labelnya agar penuh ke bawah. Pakai ini. Bukan column sekarang. Sekarang kita pakai row. Kita copy saja. Row, column-nya ini kita ganti row. Row ke-2 ya, berarti row ke-2. Nomor row-nya, nomor barisnya ke-2. 1 ya, 1. Ya, 1. Nah, ini. Kelihatan ya, ini output labelnya ini. Output labelnya. Nah. Kita cek dengan border. Biasanya kita cek dengan border. Apakah dia penuh sekian atau cuma sekian. Kayak yang ini tadi. Kita cek dengan border. Entry-nya. Border. 1. Relief. Solid. Oh, ini yang entry-nya ya, nggak apa-apa, ini nggak yang entry-nya. Salah ketik, harusnya di output labelnya ini. Nah, saya copy. Oh, ternyata ini cuma sekian, dia belum melebar ya, ini belum melebar. Ini belum melebar. Berarti kita kasih sticky. Di grid-nya ini kita kasih sticky. NEWS. Nah, ini sudah melebar penuh. Ini sudah penuh ya. Terus ininya terlalu kecil ya. Buttonnya terlalu kecil. Buttonnya berarti kita akan configure juga. Buttonnya di row 2, width-nya 1, ini 3. Nah, terlalu besar ya, buttonnya terlalu besar. Kita tingkatkan yang ini 4 atau mungkin 5, 7 aja coba. Ya, nggak apa-apa segini. Tulisannya masih kecil, kita besarkan. Ini kita kita hapus tadi bordernya, output labelnya. Karena kita nggak akan pakai border lagi. Tadi hanya untuk ngecek bordernya. Nah, ini ya. Buttonnya sudah. Ini terlalu lebar, tampilannya terlalu lebar. Kita kecilkan besarnya. Tingginya itu yang ini ya, ini lebar, ini tinggi. Tingginya kita kecilkan jadi 500 misalnya. Nah, sudah lumayan. Nah, terus kita pakai di sini tanda titik 2. Ini tidak ada tanda titik 2, jelek ya, tidak ada tanda titik 2. Kita masukkan tanda titik 2. Berarti kita pakai ini lagi, kita copy. Ini buat tanda titik 2. Nah. Row-nya, kolomnya 1. Ini inputnya kita ganti label 2 ya. 2. Namanya apa saja, ini baru nggak dapat ide ngasih nama, saya kasih angka saja. Entry-nya berarti kolomnya diganti 2. Nah, loh, ini kok cuma segini? Karena kita tadi nambah insert 1 kolom. Berarti ini kolom span-nya harus kita ganti. Ini kolom span-nya harus kita ganti. Kolom span-nya berarti ini 3, untuk button-nya 3. Terus untuk grid-nya, entry-nya
output labelnya juga 3. Nah, ini sudah ya, tapi ini terlalu besar, ini masih terlalu besar. Kita cek dengan apa namanya, dengan border. Kita cek dengan border seperti apa label 2. Nah, ini ya, label 2 seperti ini. Ternyata ini lebar. Ini kita kecilkan saja. Ini akan kita kecilkan. Terlalu lebar, kita kecilkan. Ini yang kolom 0, ini kolom 2. Nah, ini sudah lumayan kecil. Ini sudah lumayan kecil. Kita oke saja ya, sekian saja. Sudah oke. Kita delete nih border di label 2-nya ini. Kita delete. Yang ini juga kita delete. Nah, ya. Terus kita pakai anchor-nya is agar dia mepet ke sini. Ya, namanya sudah. Ini oke-nya ini masih kecil, tombolnya terlalu kecil. Kita besarkan pakai font. Kita copy saja biar cepat. Ini fontnya kita copy sini. Terus kita, nah sudah besar. Ini ya. Nah sekarang apa namanya? Kita mau menulis ini di sini, ya kan? Kita mau menulis ini di sini. Caranya gimana? Caranya kemarin pakai variabel dulu. Kita buat apa namanya? Variabel apa saja? Saya tulis nama. dk string var. Nah, terus string var-nya ini kita masukkan di outputnya. Kita masukkan di outputnya. Ini teksnya kita delete. Kita ganti apa namanya? Tag variabel. Teks variabelnya tadi nama ya, nama. Nah, teks variabel nama. Terus di sini ini kita lihat dulu ya, Ini sudah hilang ya, sudah hilang. Nah, terus ketika kita ingin kita pencet button terus dia ngeran sesuatu, kita masukkan comment ya. Kita belum buat teman-teman. Di sini kita harus membuat function. Kita buat function dulu. Def show misalnya name. Ini saya tulis print belah. Ini kolomnya tadi Mas. Komennya tadi kita masukkan fungsinya show name. Nah, ya. Kita run. Ya sudah keluar, berarti OK-nya sudah terkonek dengan function tadi show name. Oke, nah sekarang kita mau ngambil tulisan di entry. Kita ingin ngambil tulisan di entry. Nah, kemarin apa namanya? entry.get ya. Nah, entry.get ini untuk mengambil isinya entry. Ini kita cut, kita paste di sini untuk menampilkan di konsol. Nah, kita cek apa yang terjadi ya. Nah, sudah berhasil ya ini. Nah, ini sudah berhasil. Misalnya nama saya Harya Dananjaya. Oke, sudah keluar. Nah, sekarang kita ingin menulis Harya di sini. Caranya mudah apa namanya? Tadi ini ya namanya. Caranya dengan entry ininya kita masukkan ini kita copy kita masukkan di sebuah variabel input misalnya input boleh name nama input nama kita paste. Nah ini nanti akan disimpan di sini. Terus kita set nama set input nama input name ya harusnya input nama input name. Nah, kita run. Sudah berhasil belum? Nah, sudah berhasil ya. Nah, tulis Raden Harya Dananjaya. Saya run. Sudah berhasil. Program pertama sudah berhasil. Nah, atau ini kita harus harus kita simpan dulu di sebuah variabel. Nah, kita bisa saja langsung kita masukkan di sini. Ini bisa kita langsung masukkan di sini, nggak masalah. Tanpa harus membuat variabel baru, kita masukkan di sini agar ringkas. Ini kita copy
kita masukkan di sini. Terus ini kita komen. Ini sama saja. Paham ya? Nah, mungkin ada agak bingung loh, ini kok bisa dimasukkan di sini. Ini function ya, ini function. Gampangannya di persamaan matematika, misalnya di persamaan matematika adik-adik punya, ini saya komen, punya function fx sama dengan 2 plus 5 2 kali x ditambah 5. Gampangannya seperti ini. Terus punya function yang lain, adik-adik punya ekspresi yang lain, function yang lain, gx sama dengan misalnya 4 kali x kuadrat ditambah 5. Kalau di Python kuadrat pakai ini ya. Nah. Ini ya, ini kuadrat plus 4 seperti ini misalnya. Nah, terus misalnya kita bisa saja langsung masukkan gini, boleh ya kita. G f x boleh kan kita seperti ini. 4 kali f x ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan plus 4. Nah, ini sama ya, ini boleh. Kita langsung masukkan seperti ini. Ini juga function. Salah satu ciri function itu apa? Dia pakai tanda kurung ini. Nah, berbeda dengan variabel ya. Kalau variabel kita nulisnya gini, variabel tadi ya. Misal ini ya input nama. Tadi kan kalau masih ingat nulisnya nama dot set input name. Nah, kalau variabel dia nggak pakai tanda kurung. Nah, bedanya kalau function dia pakai tanda kurung. Nah, berarti ini function ini. Ini tuh function. Nah, ini functionnya bisa kita langsung masukkan di function yang lain. Function ini misalnya ini fx bisa kita masukkan di dalam gx. Nah, kalau yang di sini ini function gx kita masukkan variabel x. Sama saja ya. Nah, ini nggak masalah. Kita langsung seperti ini nggak masalah. Kita run. Nah, lebih ringkas ya, ini lebih ringkas. Dan Dananjaya. Nah, ini contoh pertama kita sudah selesai. Kita sudah selesai mengerjakan contoh pertama. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kontak saya.